البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, masuk ke bab yang baru. Al-babul ashir, bab yang ke-10. Babu ma yasturu minal aurah. Bab aurat yang wajib ditutup. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Yang diinginkan di sini adalah membahas aurat yang wajib ditutup di luar sholat. Walaupun kitabnya kitabus sholat, tetapi bab ini membahas yang di luar sholat. Karena kalau yang masalah di dalam sholat sudah kita lewati di dalam bab-bab sebelumnya, masalah cara berpakaiannya di dalam sholat, masalah menutup pundak, menutup bahu dan semacamnya. Nah, sekarang bab 10 ini membahas keumuman, yaitu aurat di luar sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, al-hadisus sabi' wasitun ba'da salasimi'ah, 367. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istimali samma. Hadis Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpakaian dengan menyelimuti badan secara total tanpa ada tempat untuk mengeluarkan tangan dan tanpa memakai pakaian apapun di dalamnya. Inilah istimalus samma. Wa an yahtabiya rajulu fi saubin wahid, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu melakukan habwah. Habwah yaitu duduk di atas buntut dia, kemudian apa? Kedua kakinya ditegakkan. Yaitu apa berarti? Lututnya berdiri, lututnya tegak, lututnya mungkin apa? Menempel ke perut, pahanya menempel ke perut. Tangannya biasanya kemudian apa? Membantu untuk memegang kedua betisnya itu. Melarang gitu, tapi bukan melarang mutlak. Tapi maksudnya bagaimana di situ? Kata beliau, fi saubin wahid, dengan satu pakaian semata, walaisa ala farjihi minhu syai', tanpa kemaluannya itu ditutupi oleh kain sedikit pun. Adapun kalau berlapis-lapis tidak masalah, tidak khawatir terbuka auratnya. Tapi ini untuk orang yang dikhawatirkan pakaian hanya satu itu aja, nanti kena angin lah atau tersingkap sedikit langsung nampak yang tidak layak dilihat. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari guru beliau Qutaibah ibnu Sa'id. Hadis ini datang dari sejumlah sanad. Insya Allah akan kita lewati sedikit demi sedikit. Untuk yang sanad ini, Qutaibah ibnu Sa'id, beliau Abu Raja al-Baghlani al-Balkhi. Beliau dari Afghanistan. Tayyib siqatun sabtun imam. Beliau min rijal kutubis sittah. Qala haddatsana Laits, beliau Abdul Harits Al-Laits ibnu Sa'ad Al-Fihri Al-Misri. Beliau adalah asbatul misriyin fi zamanih. Yang sebelum beliau siapa? Amr ibn al-Harits, di dalam dari kalangan Misriyun. Ini tokoh-tokoh nomor 1. Laits ibnu Sa'ad. Kemudian yang di atas beliau di zaman sebelum beliau adalah siapa tadi itu? Amr ibn al-Harits. Nah, di sini Laits ibnu Sa'ad, beliau meriwayatkan dari Ibnu Syihab, Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab az-Zuhri al-Madani summa Syami, imamun bila mudafa'ah, tayyib min shighari tabi'in. Dan hadis ini, sanad ini akan kita lewati di dalam sanad-sanad yang lain. Untuk hadis yang sama, Imam Laits bin Sa'ad meriwayatkan dengan perantaraan, yaitu dari Yunus dari Ibnu Syihab, Laits dari Yunus ibnu Yazid al-Aili dari Ibnu Syihab. Ini menunjukkan rajinnya Imam Al-Laits belajar, sehingga apa? Terkadang belajar
suatu hadis dari Yunus, dari Zuhri, terkadang bahkan langsung mendapatkan ilmu dari Zuhri. Jadi tidak hanya mencukupkan diri dengan sanad yang panjang, tapi juga mencari sanad yang pendek, melanglang buana belajar ke ulama-ulama tua. Tanpa meremehkan ulama-ulama yang muda. Yunus bin Yazid al-Aili min asbatin nasfi Ibni Syihab. Tapi Lais belajar ke Yunus, juga belajar ke gurunya Yunus. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Beliau adalah Abu Abdullah Al-Madani Siqah. Guru dari Umar bin Abdul Aziz. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali Summal Madani Al-Akmah Al-Akmah kalau tak salah ya, beliau buta setelah sekian lama beliau jadi buta. An Abi Sa'idin Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Al-Madani Al-Ansari Al-Khazraji, salah satu dari 6 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan termasuk dari kehebatan Imam Az-Zuhri, beliau di dalam hadis ini memiliki 3 guru. Guru pertama ini Ubaidullah bin Abdullah. Guru yang kedua adalah Amir bin Sa'ad. Guru yang ketiga adalah Atha Ibnu Abi Rabah. Semuanya meriwayatkan dari Abu Sa'idin Al-Khudri. Baik. Cuma kali ini kita mendapatkan yang jalur Ubaidullah bin Abdullah. Dan semuanya adalah riwayat tabi'i anit tabi'i. Apa isinya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an istimalis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari istimal. Istimal adalah yaitu menyelimuti badan diselimuti secara total. As-samma, samma itu adalah pakaian yang tidak memiliki lubang untuk tangan. Ada lubang untuk kepala, tapi untuk tangan tidak ada. Tayyib. Hikmahnya apa? Terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada yang menafsirkan sebagaimana dalam riwayat yang lain, dalam keadaan dia tidak memakai pakaian apapun. Nah, ini dikhawatirkan nanti aurat terbuka. Misalkan apa? Dia ingin memegang sesuatu, tangan keluar lewat mana? Lewat bawah. Padahal dia tidak pakai pakaian apa-apa selain itu saja. Nanti jangan-jangan tersingkap, nampak paha dan sebagainya. Ilah kedua disebutkan oleh sejumlah pensyarah, yaitu menimbulkan al-usr, kesulitan. Orang jelas mudah sekali untuk dia itu berhajat, ingin memegang pisau, memegang pinggan, atau ingin mengambil buah-buahan. Nah, kalau dalam keadaan pakaiannya seperti itu, tangannya tidak ada tempat untuk keluar kecuali dari bawah, pasti akan mengalami berbagai kesulitan, terutama kalau bendanya ada di atas. Kalau bendanya di dekat kaki, mudah tinggal mengambil ke bawah, membungkuk. Nah, kalau bendanya di atas meja atau bendanya di atas almari, susah sangat. Makanya Rasulullah SAW melarang memakai pakaian yang seperti itu. Dan ini menyusahkan diri sendiri. Sementara agama ini mudah, dan agama ini menganjurkan dan sangat menggalakkan kemaslahatan. Apa kemaslahatan pakaian seperti itu? Tahu-tahu dikejar anjing atau diserang hewan, bingung untuk melawan karena tangannya ada di dalam pakaian dan tidak ada lubang untuk tangan keluar, lubang kanan kiri. Nah, ini akan menimbulkan doror, menimbulkan bahaya dan berbagai jenis kesulitan dan kerugian. Nah, Islam melarang yang aneh-aneh seperti itu. Berarti masuk di dalamnya adalah orang yang main-main memakai drum ya, yang tong besar. Hanya dia masuk, ada lubang untuk kepala, tapi untuk tangan tidak ada. Nah, ini menyusahkan diri sendiri. Tahu-tahu disepak orang atau hanya berguling-guling, tergolek-golek, bingung dia nanti, pening kepala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyah tabiyar rajul. Duduk dengan cara habwah ini hukum asalnya adalah mubah, seperti duduk-duduk yang lain, tetapi ada syarat-syaratnya, yaitu kalau dia hanya memakai satu kain dan auratnya tidak ditutup, kemaluannya tidak ditutupi, khawatirnya nanti ada angin berhembus, angin bertiup melalui kedua ujung kaki dia, akhirnya malah tersingkaplah apa yang tertutupi tadi, padahal dia hanya memakai satu kain saja.
auratnya tidak tertutupi, maka ini dikhawatirkan akan membuka aurat, itu menjadi fitnah. Atau mungkin apa, ada kucing nampak, disangka ada tikus atau apa mungkin, atau hewan yang mengacau. Makanya ditutup baik-baik, pakaian berlapis-lapis itu lebih baik, selama tidak menimbulkan bahaya yang lain, yaitu panas, kepeluh, melekit-lekit atau apa namanya, banyak peluh, keringat. Tapi intinya adalah boleh duduk dengan cara seperti tadi, yang penting auratnya terjaga baik-baik. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengambil pemahaman Imam Bukhari mengisyaratkan bahwasanya aurat yang wajib ditutup hanya dubur dan kubul saja. Tetapi ini tidak terlalu jelas. Memang apa dari hadisnya, yaitu Rasulullah hanya mengatakan dalam keadaan kemaluannya tidak ditutupi. Rasulullah tidak mensyaratkan pahanya itu tertutup. Tapi tidaklah kemudian ini menunjukkan bahwasanya aurat itu hanyalah dubur dan kubul saja. Karena hukum asalnya dengan duduk ihtiba dan ada satu pakaian, dohirnya adalah paha masih tertutupi. Tidak disebutkan dalam hadis tadi pahanya itu nampak, tetap pahanya tertutupi oleh kain yang hanya satu tadi. Walaupun memang ini tidak jelas apakah pahanya nampak atau tidak nampak, tapi kita baik sangka masih ada satu kain tadi itu, kainnya cukup lebar. Cuma dikhawatirkan kalau kena angin atau tersepak orang atau dia salah gerak, salah posisi, tahu-tahu nanti nampak kemaluannya itu. Adapun untuk masalah paha, ini dilihat dari dalil yang lain, hadis-hadis yang lain, hadis Aisyah, hadis Anas, yang kesimpulannya paha memang bukan aurat yang mughalladhah, dia aurat yang mukhaffafah. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Ini kesimpulannya apa? Islam itu sangat menggalakkan untuk menutup aurat. Makanya ada larangan-larangan yang demi menjaga aurat, agar aurat tidak tersingkap. Demikian pula larangan-larangan agar manusia itu tidak terkena dharar, tidak terkena bahaya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.